Siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap isu ijazah Bapak Jokowi ini? Siapa gembongnya? Siapa bohirnya? Apa kendaraannya? Dan apa tujuannya? Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab setelah kita mengetahui akhir dari cerita tentang ijazah ini. Namun ada satu pertanyaan yang jawabnya bikin saya ketawa. Apakah mereka sukses? Jawabannya adalah tidak. Lagi-lagi mereka gagal. Gagal menjalankan proyek besar berdana mahal dengan pengerahan massa gila-gilaan. Dari masa bayaran demo sampai orang-orang ngetop, bertitel, bahkan mengaku sebagai ahli, peneliti. Proyek besar ijazah Bapak Jokowi ini gagal mereka lakukan. Baik martirnya maupun gembongnya, serta bohirnya, serta kurcaci-kurcacinya, padahal dana yang keluar tidak sedikit. Dan korban jiwa dari pihak mereka banyak yang bergelimpangan. Mafia oligarki yang terusik oleh kebijakan Bapak Jokowi selama ini memanfaatkan dendam kesumatnya pemilik ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi. Selain memanfaatkan orang-orang yang dendam terhadap Pak Jokowi ini, mafia dan oligarki yang membiayai proyek ijazah ini juga menyewa banyak sekali orang-orang berpangkat, orang-orang yang masih punya pamor, yang diharapkan bisa membuat ciut siapa saja yang ingin menghalang-halangi mereka menyebarkan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi ini. Dengan angka yang fantastis yang ditawarkan oleh oligarki ini, orang-orang yang sakit hati ini menyewa banyak sekali ahli-ahli pengangguran yang nggak laku, yang tidak ada kredibilitasnya, yang cuma ngaku-ngaku, yang belum pernah diterjunkan untuk meneliti hal yang sejenis tentang ijazah. Seperti Roy yang katanya ahli telematika, padahal dia selalu gagal dalam meneliti hal-hal yang berbau pornografi. Kemudian Rismon yang ngaku-ngaku sebagai ahli, dia pun gagal ketika menangani kasus Jessica Wongso. Lalu muncul ada yang namanya Tifa, dia juga ngaku sebagai ahli, padahal dia tidak pernah melakukan penelitian apapun. Ini ahli-ahli pengangguran yang memang bisa sekali dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat tentang tuduhan ijazah Bapak Jokowi. Pangkat jenderal ini bisa mempengaruhi instansi yang berwenang. Diharapkan jika Bapak Jokowi ada keinginan untuk melaporkan mereka, tentu kasus ini akan berlarut-larut. Dan memang terjadi seperti itu. Kasus ini seperti berlarut-larut. Tidak diselesaikan dengan cepat. Padahal kasus ini sangat mudah. Hal yang sangat remeh, yang tentu bisa diselesaikan dengan sekejap jika memang benar-benar ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apa? Berlarut-larutnya kasus ijazah ini sudah membuktikan kepada kita semua bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Mereka kesulitan untuk mencari dan menemui kepalsuan dari ijazah itu. Walaupun mereka menyebutkan beberapa hal untuk meyakinkan masyarakat, misalkan foto berkacamata, tanda tangan, dekan, materai, huruf-huruf yang digunakan, teknologi pengetikan, semuanya gagal mereka skenariokan. Ternyata semua bisa dibuktikan oleh pihak UGM, lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah itu sendiri. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. 8. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sekian, terima kasih. Harusnya kasus ijazah ini sudah selesai sejak lama.
Bahkan ketika Bapak Jokowi sudah memasukkan laporan ke polisi, harusnya sudah selesai. Tapi kenapa bisa berlarut-larut? Karena pamor jenderal-jenderal ini yang disewa oleh oligarki yang membiayai proyek besar ijazah ini. Kita semua sudah tahu kenapa sih orang-orang ini yang sakit hati terhadap Pak Jokowi nekat melakukan fitnah yang gampang dibuktikan, yang gampang dipatahkan. Kenapa mereka nekat? Mereka ini ingin menciptakan sebuah framing bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu dan selama ini Pak Jokowi menutup-nutupi itu. Mereka ingin memframing bahwa Bapak Jokowi berhasil menutup-nutupi ijazahnya yang palsu itu karena Pak Jokowi punya kekuatan. Dulu ketika Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Jokowi sudah diframingkan punya kekuatan dari Israel, dari Eropa, dari Cina. Bahkan Pak Jokowi disebut-sebut sebagai anti asing. Tapi gagal semua itu. Fitnah itu tidak terbukti. Di dalam pemerintahan Bapak Jokowi dengan tegas melawan mereka semua. Bapak Jokowi tidak bisa diatur oleh siapapun. Bahkan Bapak Jokowi mempekerjakan orang-orang Cina yang katanya Pak Jokowi anti Cina, tapi Pak Jokowi justru memanfaatkan tenaga-tenaga Cina untuk bekerja di Indonesia, untuk membuat proyek-proyek, membantu Indonesia. Pak Jokowi juga dikatakan sebagai anti asing, tapi Bapak Jokowi berhasil ngerjain Amerika untuk memberikan keuntungan privat 51% kepada Indonesia, yang selama ini Indonesia cuma dapat 9%. Semua framing bahwa Pak Jokowi adalah anti asing gagal. Kemudian mereka menciptakan isu fitnah ijazah ini sambil memframingkan bahwa Pak Jokowi ini berhasil menutup-nutupi dirinya telah memalsukan itu karena Pak Jokowi kuat. Karena Pak Jokowi di-backing oleh asing, oleh oligarki, oleh ini. Padahal yang membiayai proyek ini adalah oligarki yang tersakiti oleh Pak Jokowi karena apa? Bisnisnya tutup oleh Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan. Untuk melancarkan fitnah tentang ijazah Bapak Jokowi ini, mereka menciptakan panggung-panggung. Pion-pion mereka sebar. Buzzer-buzzer mereka perintahkan untuk tidak sehari pun tidak membicarakan masalah ijazah ini. Dan ketika kita melihat bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi asli, mereka akan membuat framing baru seolah-olah mereka dipaksa untuk meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Inilah teman-teman yang disebut fitnah dajjal. Surga dianggap neraka, neraka dianggap surga. Dalam menjalankan proyek besar ini yang bernilai fantastis, mereka berusaha keras agar tidak ada satu orang pun pembela Pak Jokowi yang berhasil meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dengan cara apa? Mereka akan membungkam pembela-pembela Pak Jokowi. Salah satunya adalah channel saya. Channel saya diretas oleh mereka di akhir tahun 2025 lalu. Makanya tidak heran di channel-channel mereka nama saya sering disebut-sebut sebagai penjilat, sebagai orang yang dibayar oleh Pak Jokowi, dan sebagainya. Di tengah-tengah perjalanan mereka melakukan proyek besar ini, mereka sempat menantang Pak Jokowi. Laporkan saja sebagai pencemaran nama baik. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikannya, yang itu oleh kader salah satu partai itu untuk publish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Karena kita memang punya bukti yang sangat kuat ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa. Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, Ya, setuju lah, paling nggak setuju. tadi 8 tersangka sisakan Setuju, satu lanjut RJ pengadilan. gitu loh. Jangan senang malah RJ. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan Siap. 1 misalnya. Kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, harus diselesaikan berwibawa, bermartabat di pengadilan. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Kenapa mereka berani menantang Pak Jokowi? Karena mereka yakin kekuatan mereka luar biasa. Ada jenderal nonaktif, ada jenderal aktif, ada pejabat, tokoh-tokoh dengan gelar-gelar yang banyak. Amin Rais, Rafli Harun, Abraham Samad, bahkan ada Jimli. Jimli sudah mulai mendukung mereka. Ada Mahfud MD, Anies Baswedan, ada juga Susno Dwaji, mulai terpengaruh dan goyang
orang-orang yang tadinya pintar dan tidak percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, bisa terpengaruh oleh hasutan mereka. Kalaupun dia orang pintar, orang hebat, pejabat, tapi menurut saya, orang yang percaya pada Roy Suryo dan kawan-kawannya itu adalah orang yang sangat bodoh. Mereka berani menantang Pak Jokowi untuk melaporkan mereka karena mereka meyakini Pak Jokowi tidak berani melaporkan mereka. Kalaupun Pak Jokowi berani melaporkan mereka, mereka akan ngerjain Pak Jokowi di pengadilan. Mereka sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan. Katanya ada ribuan pertanyaan. Kalau Pak Jokowi nanti menjadi pesakitan di pengadilan karena melaporkan mereka, mereka sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan konyol sehingga nanti mereka berharap Pak Jokowi akan dipermalukan dan mereka akan menciptakan sebuah sejarah bahwa ada satu-satunya presiden yang dipermalukan menjadi pesakitan di pengadilan. Tapi semua itu gagal karena mereka tidak memperhitungkan pidana atau perdata atas kasus tersebut. Awalnya si Kosinudin itu senang ketika dilaporkan Pak Jokowi. Nggak apa-apa dilaporkan. Nanti kita akan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat Pak Jokowi malu di pengadilan. Tapi faktanya Pak Jokowi tidak perlu hadir kan? Karena kasusnya adalah kasus perdata, di mana Pak Jokowi tidak wajib hadir. Makanya mereka membuat framing, membuat isu rumor, katanya Pak Jokowi takut datang ke pengadilan. Pak Jokowi yang melaporkan mereka, kenapa harus hadir? Ini kasus bukan kasus pidana yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi kasus perdata, pencemaran nama baik. Sehingga Pak Jokowi tidak perlu hadir. Lalu kenapa mereka sewot Pak Jokowi nggak hadir? Padahal mereka ngerti bahwa Pak Jokowi tidak perlu hadir. Cukup diwakili oleh pengacaranya saja. Saat ini ketika mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka fokusnya mulai buyar. Mereka mulai bingung, kehilangan arah, tujuan. Proyek besarnya bakalan mangkrak ini. Justru menyebabkan mereka semua akan masuk ke dalam jeruji. Makanya satu persatu berusaha untuk mengamankan dirinya. Seperti Egy Sujana, Hari Lubis, buru-buru datang ke tempat Pak Jokowi walaupun mereka mengatakan, saya tidak minta maaf. Saya hanya mengingatkan Pak Jokowi bahwa sebenarnya saya tidak layak dijadikan tersangka. Dan akhirnya Pak Jokowi paham maksud kedatangan mereka dan memberikan SP3 kepada dua orang itu. Pak Jokowi sudah berkali-kali dilaporkan ke pengadilan, berkali-kali dilaporkan ke Barreskrim oleh TPUA, tapi laporan mereka ditolak karena mereka tidak cukup bukti. Ini harus dipahamkan kepada para pembenci. Pak Jokowi tidak serta-merta melaporkan mereka, tapi Pak Jokowi berhitung di sini. Ketika Pak Jokowi sudah dilaporkan berkali-kali, baru Pak Jokowi akhirnya melaporkan mereka karena desakan dari kita agar mereka jera, mereka dapat pelajaran dari fitnah yang mereka sebarkan ini. Saat ini konsentrasi mereka terhadap kasus ijazah ini sudah mulai buyar. Bahkan mereka tidak sempat memperhatikan fisik mereka. Mereka sudah mulai kacau, fisiknya aut-autan. Lihat saja si Roy itu, tampangnya sudah mulai seperti orang bingung. Lihat si Rismond, zombie yang masih hidup ini, yang ternyata pernah membuat surat kematian palsu. Sudah mulai tidak bergairah lagi. Akhirnya mereka menggunakan taktik baru dengan membuat buku-buku bullshit. Buku-buku yang isinya kebohongan. Buku-buku yang mereka pasarkan dengan promosi-promosi fitnah tentang Pak Jokowi, kemudian belakangan tentang Mas Gibran. Di kasus ijazah Pak Jokowi mereka gagal, padahal sudah menghabiskan banyak sekali uang, tenaga, pikiran. Lalu mereka membawa-bawa Mas Gibran. Kalau memang mereka meneliti, harusnya mereka meneliti semua ijazah mantan-mantan pejabat. Seperti SBY, Megawati, dan ini sering saya katakan berkali-kali. Tapi mereka tidak tertarik dengan itu. Mereka hanya tertarik terhadap Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Mungkin setelah mereka meneliti ijazah Mas Gibran dan gagal, mereka akan meneliti ijazahnya Mas Bobi, meneliti ijazahnya Kaesang, meneliti ijazahnya Mbak Kahiyang. Karena ijazah-ijazah pejabat-pejabat yang lain tidak menarik untuk diteliti. Kalau mereka meneliti ijazah SBY, nggak laku. Meneliti ijazah Pak Prabowo masih presiden. Mau mati mereka disikat, diamankan. Mau meneliti ijazah Megawati, untuk apa? Udah nenek-nenek. Yang mengganggu para mafia oligarki hingga saat ini adalah Pak Jokowi. Dilanjutkan dengan Mas Gibran. Karena Bapak Jokowi dan Mas Gibran dianggap mengganggu langkah-langkah mereka untuk menguasai Indonesia, maka Pak Jokowi akan mereka ganggu terus-menerus. Mas Gibran akan diganggu terus-menerus. Dan teman-teman tahu, kenapa Egy Sujana dan Hari Lubis ini datang ke rumah Pak Jokowi? Di antaranya adalah ketika Basir datang ke rumah Pak Jokowi, memastikan bahwa Pak Jokowi sehat-sehat saja dan tidak sakit seperti rumor yang beredar, Rizik Sihab mulai setuju dengan keinginan dari Egy Sujana untuk berbaik-baik dengan Pak Jokowi. Karena kalau mereka tidak berbaik-baik dengan Pak Jokowi, mereka akan keseret-seret di kasus fitnah ijazah ini. Terima kasih. Langkah tegak penuh keyakinan, membangun asa di ufuk masa depan, gerakan peranin Nusantara